Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Amma ba'da. Jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu rutinitas sekaligus menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu memiliki satu kewajiban untuk senantiasa thalabul ilmi, senantiasa menuntut ilmu, terutama ilmu din. Karena ilmu din ini adalah salah satu amalan, salah satu yang akan bisa memberikan syafaat kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah fahmuddin, pemahaman agama yang baik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu." Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Jadi kalau manusia itu sudah meninggalkan dunia ini, semuanya akan terputus, tidak dibawa mati. Ya. Rumahnya, mobilnya, hartanya, istrinya yang cantik, ya, anak-anaknya tidak akan bisa dibawa mati. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, semua terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Apa yang kita sedekahkan ketika di dunia, baik harta kita atau kita sedekah meskipun hanya dengan apa? Senyuman. Senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau tidak bisa sedekah, ya, sambatan nggak punya uang, ya, supaya dapat rezeki banyak, dapat keberkahan hanya dengan senyum. Ya. Kalau hanya dengan senyum jenengan nggak bisa, wassalamualaikum. Gak duwe-duwe, ya, gak duwe-duwe, ya, gak duwe tenaga, ya, nggak bisa membantu saudaranya, guyu aja gak iso. Ya. Nah, akhir ini selalu tersenyum. Nah, Masya Allah, ya, selalu bersedekah untuk saudaranya, menyenangkan. Nah, ini satu hal yang harus kita upayakan. Kenapa? Karena sedekah itu akan bisa memberikan syafaat kita ketika kita berada di alam kubur. Bisa memberikan syafaat kepada kita, menolong kita. Ya. Maka
Seperti pada malam hari ini ketika kita berangkat dari rumah menuju ke majelis ilmu, maka di sini ada satu kesempatan kita untuk bersedekah. Bersedekahlah, ya. Meskipun hanya dengan senyuman, ya. Bersedekahlah meskipun hanya Rp2.000, ya. Bersedekahlah meskipun hanya 10.000. Kenapa? Sedekah kita yang ikhlas karena Allah ini akan bisa menjadikan syafaat kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi bukan harta kita, bukan ya apa yang kita usahakan hari ini, ya, materi yang kita inginkan, berapapun banyak kita memiliki dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu, yaitu ilmun yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat yang akan bisa memberikan syafaat kepada pemiliknya. Jadi jangan diremehkan Bapak Ibu ketika hadir di majelis ilmu ini, ya. Misalnya kok yang ngisi itu aja, ustadznya ya itu, ya. Kajiannya ya itu aja, yang disampaikan ya itu aja. Kayaknya nggak menarik ini. Ini satu hal yang mungkin biasa diremehkan oleh orang. Tetapi ketika kita niatkan belajar, ya, di dalamnya kita bersama para tulab, para pencari ilmu, para penuntut ilmu, bersama para ustadz, apa yang kita dapatkan di majelis ilmu ini akan bermanfaat bagi kita dan bisa memberikan syafaat, ya. Ketika di alam kubur, ya, ketika kita ditanya oleh Allah 3 pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka pasti kita akan mendapatkan siksa. Ketika kita belajar, kita akan paham. Ketika ditanya oleh Allah, man rabbuka? Siapa? Tuhanmu. Rabbunallah alladzi khalaqas samawati wal ard. Ya. Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi makan dan minum, yang memberikan kesehatan dan juga yang, ya, memberi sakit dan obatnya. Kita bisa menjawab lancar, ya, sebagaimana ujian itu, ya, lancar. Tapi kalau kita tidak bisa, nggak pernah tolabul ilmi, nggak pernah ngaji, ya, kita itu setiap hari aktivitasnya nongkrong, ya, nongkrong di warung, kemudian, ya, memanfaatkan wifi, kemudian cangkruan, ya, bahasanya, ya. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak lama Pak, itu langsung dihajar sama malaikat. Ya, inilah manfaatnya ilmu yang bermanfaat itu. Ya, yaitu apa? Akan menjadikan diri kita, akan menyelamatkan kita dari azab kubur, dari siksa azab kubur dan azab api neraka. Kemudian pertanyaan yang kedua, man nabiyuka? Siapa? Nabimu. Kenal nggak kita dengan Nabi kita? Kenal nggak kita dengan beliau? Ya, jangan-jangan kita tidak mengenalnya. Maka ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mencintai Rasulullah, bagaimana kita menyayangi Rasulullah, menyayangi keluarganya, sementara kita tidak paham. Nah, dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa memberikan syafaat kita. Kenapa? Ketika kita ditanya
Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita dengan jelas bisa menjawabnya. Siapa nabimu? Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas. Ya. Lah kalau misalnya kita tidak bisa jawab, ya, tadi kita jawabnya salah. Siapa Tuhanmu? Jawabnya salah. Kalau kita tidak pernah tolabul ilmi, tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah tahu ilmu din, kita pun tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Nabi kita, ketika ditanya, man nabiyuka? Nabi Ma'ruf Amin. Misalnya begitu ya. Ma'ruf Amin. Nabiku adalah, dia pikir bahwa pemimpinnya di dunia itu adalah menjadi syafaat baginya. Inilah ketika kita tidak paham tentang ilmu din, ini akan menjadi apa? Madharat besar bagi kehidupan kita ketika kita meninggal dunia. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat ini adalah salah satu amalan yang bisa kita bawa kelak ketika kita di alam kubur. Banyak orang sekarang itu tidak paham siapa Allah, siapa Rasulnya, dan yang ketiga pertanyaannya adalah madinuka, yaitu apa? Agamamu. Agamanya saja tidak paham, ya. Agamanya sekarang apa? Dia tidak paham. Saya tidak beragama. Di dunia saja dia tidak paham Islam. Apalagi ketika ditanya, ketika nanti di alam kubur, madinuka, apa ya agamanya, ya, Darmo Gandul misalnya, ya langsung diajar sama malaikat. Padahal KTP-nya Islam, tapi dia tidak paham agamanya, tidak bisa menjawab. Nah, disinilah Bapak Ibu, ya, saudara-saudara sekalian, pentingnya kita tolabul ilmi, pentingnya ilmu yang bermanfaat, pentingnya ilmu agama bagi kita, yaitu akan bisa memberikan syafaat. Maka yang ketiga, amalan yang akan bisa memberikan syafaat ketika meninggal dunia, ya, yaitu apa? Waladun soleh, anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah kita tentu memiliki orang tua. Maka hari ini orang tua kita ada yang masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Ada juga di antara kita yang memiliki orang tua yang sudah dipanggil terlebih dahulu menghadap Allah, meninggal dunia. Oleh karena itu, orang tua kita tidak mengharapkan apapun dari kita, kecuali apa? Doa anak yang soleh. Ya. Doa-doa kita, kemudian apa yang kita miliki, kita peruntukkan untuk orang tua kita. Nah, inilah apa yang kita bisa, ya, upayakan ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, waktu, kesempatan, tenaga, mari kita gunakan untuk tholabul ilmi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita tetap bisa bersabar, terus mengikuti kajian-kajian di mana saja dan kapan saja, ya. Kemudian mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir, yaitu sampai pada ayat yang ke 118 dan 119. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Kita kaji dua ayat malam hari ini, yaitu ayat 118. Wa qala alladziina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Jadi orang-orang yang tidak memahami, tidak mengetahui tentang agama ini, mereka ketika datang seorang rasul, ketika datang orang yang menyeru kepada kebenaran, maka mereka mengatakan laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Seandainya kalau kamu benar ya Muhammad, mereka orang-orang kafir ini berkata, kalau seandainya Islam ini benar, kalau seandainya kamu itu benar, coba sih bisa enggak kita langsung ngomong sama Allah? Bisa enggak kita langsung ngomong sama Tuhanmu? Jadi mereka memang pada dasarnya tidak percaya kepada Allah. Pada dasarnya mereka tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Makanya dari kajian kita pertama kali di dalam ayat ini surat Al-Baqarah, karakter yang pertama dan utama seorang mukmin adalah yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Allahu haqqun wal malaikatu haqqun wa rusuluka haqqun, al jannatu haqqun wan naru haqqun. Bahwa benar adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya surga, adanya neraka, para malaikat. Nah, kalau kita tidak mengakui, tidak mengetahui, maka kita mempercayainya. Tetapi mereka, orang-orang yang menolak kebenaran ini, apalagi menolak ajaran Islam, mereka mengolok-olok, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau seandainya kamu benar, coba sih bisa enggak kami itu berbicara langsung kepada Allah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, di dalam ayat masih surat Al-Baqarah ayat 55 kalau tidak salah ya. Coba kita kembali ke belakang sedikit. Orang-orang Yahudi itu juga sama mengatakan kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan yang sama ketika Rasulullah Muhammad SAW membawa Islam ini, membawa Al-Quran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Begitu juga orang-orang Arab Quraisy, orang-orang yang mereka itu adalah para pembesar di satu negeri. Tapi mereka apa? Mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, sama. Apa kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa?
Ya Musa, hai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya. Kami tidak akan beriman kepada kamu ya Musa sampai kami melihat narallaha jahra, melihat Allah itu dengan jelas dengan mata kepala sendiri. Oke. Nah, ini. Ada nggak hari ini yang seperti itu, Pak? Banyak. Langsung banyak ini ya. Jadi tidak percaya, ya, kecuali langsung melihat Allah. Dia tidak percaya kepada kebenaran hari ini. Karena apa? Dia tidak percaya adanya surga, adanya neraka. Tidak percaya dengan adanya balasan. Tidak percaya dengan adanya yaumul qiyamah, tidak percaya. Begitulah di ayat ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mengetahui mereka berkata laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Bisa enggak Muhammad kami itu berbicara langsung kepada Allah? Au ta'tina ayah, atau kamu datangkan tanda-tanda bahwa kamu benar. Nah, menantang. Mereka tidak percaya sebelum betul-betul ada petunjuk atau ada mukjizat. Jadi percaya kalau sudah ada tsunami, ya. Percaya kalau sudah ada gempa bumi, percaya kalau sudah ada gunung meletus, percaya kalau langit ini sudah terbelah. Baru percaya. Ini seperti orang Yahudi. Kalau hari ini Allah tidak menuruti keinginan manusia sebagaimana Allah menuruti keinginannya orang-orang Yahudi. Ya. Disinilah Yahudi itu adalah satu umat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi mereka durhaka. Nah, ketika mereka menginginkan melihat Allah secara langsung, fa'akhadhathumus sha'iqah. Kemudian apa? Allah langsung menyambar, ya, mereka dengan sha'iqah. Tidak bisa, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat petir begini saja mereka langsung mati. Jadi mereka itu kepingin melihat Allah, tetapi Allah datangkan petir, ya. Tahu Pak ya petir ya? Kalau hujan deras itu ada petir-petir yang menyambar itu. Nah, mereka lihat petir itu saja langsung mati, Pak. Dan mereka dimatikan oleh Allah selama 40 hari. Terus hidup lagi. Ya, ini sudah kita kaji pada saat itu. Hidup lagi, akhirnya apa? Dia berjalan dinaungi oleh awan. Kemudian pengen makanan-makanan yang paling enak. Ya. Akhirnya diturunkanlah yang namanya manna wassalwa, makanan dari surga. Begitu makan makanan dari surga, ini makanan apa ini? Kok rasanya gak enak ini, ya? Coba ada nggak makanan yang lebih enak dari ini? Padahal makanan itu makanan surga. Ya. Apapun, ya, ketika hati mereka itu tidak bisa menerima kebenaran, apapun yang dilihatnya, ya, mereka tidak bisa puas. Kenapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun azim. Inilah karakter orang kafir.
Kalau orang beriman tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Ini adalah karakter orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, dia tidak percaya. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum. Padha wae Pak, Bu, ya, orang kafir itu kalau hatinya itu sudah tertutup, tidak bisa menerima kebenaran, diperingatkan ya sama saja, nggak dikasih peringatan tambah nemen. Ya. Makanya orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Tidak hanya dilaknat oleh Allah, mereka pun dilaknat oleh ciptaan Allah di muka bumi ini. Ya. Nanti di akhir zaman, semua apa yang ada di sekitar kita ini mengatakan, uqtulu hadzal yahud. Bunuhlah ini Yahudi bersembunyi di belakangku. Ya. Illa syajaratun gharqad, kecuali pohon gharqad. Ya. Makanya ada yang mengatakan Dajjal itu akan turun ketika bumi ini sudah hijau. Ya, maknanya apa? Kalau sudah banyak pohon-pohon gharqad itu ya, itu memang akan melindungi orang-orang Yahudi dari ancaman kaum muslimin ya, yang mereka hari ini dengan leluasa menghina, ya, merebut Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Tetapi pada suatu hari nanti ya, Allah pun akan membalasnya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Maidah ayat 75 ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dilaknat? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ini. Jadi mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ayat 78. Surat Al-Maidah ayat 78 Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dari Bani Israel ya, yang tadi itu mereka sampai mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahra. Hai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat Allah dengan mata kepala. Ya. Ngomong begitu dilihatkan hanya dengan petir saja sudah mati. Nah ini, mereka tidak mampu karena mereka lemah, tetapi sombongnya Masya Allah. Makanya mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya itu. Melalui lisannya siapa? Melalui ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan karena mereka itu bermaksiat kepada Allah wa kanu ya'tadun. Ya. Yaitu mereka orang-orang Yahudi selalu durhaka kepada Allah dan melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu yaitu zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, Pak. Itu zalim. Ya, satu contoh zalim, Pak. Kolan sua, ya, atau peci panjenengan ini tempatnya yang pantas dan secara umum, ya, etika, akhlak peci itu letaknya di mana, Pak? Di kepala. Tapi orang yang zalim tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci itu dipakai di kaki, ya, pecinya dipakai di kaki, ya, atau di dengkul sini, ya, di tali ini, ya. Atau tidak pada tempatnya, itu sesuatu yang zalim. Ya. Pakai celana, ya, celana dipakai baju dipakai
celana. Nah, itu dolim. Lah ketika seseorang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah sebuah kezaliman. Maka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kezalimannya. Apa yang dilakukan? Kita lihat ayat selanjutnya. Allah merinci perlakuan orang-orang Yahudi sehingga mendatangkan laknat Allah. Taro katsiran minhum. Sebelumnya ya, ayat 79. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yaitu mereka, kita melihat kebanyakan orang-orang Yahudi la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak melarang di antara sesama atau di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaumnya, tidak melarang perbuatan mungkar yang dikerjakan oleh kebanyakan dari mereka. Minum khamr tidak malah dilarang, malah dilegalkan. Ya. Ada tanda tangan dari jabat. Ya. Pabriknya diresmikan. Kemungkaran tidak dilarang, tidak dicegah, akan tetapi justru malah difasilitasi. Maka Allah melaknat orang Yahudi. Perzinahan di mana-mana, merebak di mana-mana. Ya. Coba ya, teman-teman yang biasa misalnya kerja di Pulau Dewata, Pulau Bali. Banyak orang-orang Israel yang masuk. Banyak wisatawan asing yang mereka berasal dari Yahudi. Apa yang mereka sebarkan? Apa yang mereka lakukan? Ya. Narkoba, kemudian ya perzinahan di mana-mana. Mereka memang sengaja untuk menyebarkan itu karena apa? Karena di dalam protokol Zionis itu mereka mengatakan tidak perlu menjadikan orang Islam itu murtad dengan apa? Keluar dari Islam, tidak perlu. Cukup mereka merubah lifestyle, mereka merubah gaya hidupnya, cukup merubah gaya hidupnya saja. Mereka akan apa? La tattabi'anna sunana man kana qablakum dhira'an bi dhira'in, kata Rasulullah. Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Lau dakhalu dukhrajab dabbin la dakhaltumuhu. Sampai ketika biawak masuk ke lubang mereka masuk ke lubang biawak pun la dakhaltumuhu. Kalian akan masuknya, akan masuk ke dalamnya, ikut mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Nah, makanya ini setelah ayat ini kan, ayat yang kita bahas nanti adalah walantar do'angkal yahudu walat nasoro. Terkait. Jadi mereka itu berbuat zina, berbuat ya kemungkaran di antara mereka. Bahkan hari ini ya, bagaimana Yahudi itu merusak umat Islam melalui apa? Praktek riba. Riba ini adalah salah satu sarana untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan perekonomian umat Islam. Dengan riba ini kita ya tidak berkutik, Pak. Ya. Wong dodol tahu tek diparani, dodol sego goreng parani, ya, utang 500.000 gak apa-apa, bayare sedina 1.000, sedina 2.000. Tapi dadi 1 juta. Wah, ringan ini ya. Sedina 2.000 gampang ya. 2 juta, Pak. Ya. 2 juta baliknya berapa?
Secara tidak sadar mereka itu wah enak ya. Ya. Padahal apa? Rasulullah mengingatkan kepada kita, dosanya riba itu seperti apa? Menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba. Ya. Dosa yang paling besar apa? Menyekutukan Allah. Inilah sehingga umat Islam ini secara tidak sadar sedikit demi sedikit jauh dari agamanya. Ya. Kalau sudah terlilit hutang, ya, apalagi dengan pihak terkait, wah ini nggak bisa tidur, ya, kolesterol naik, diabetes naik, ya, darah tinggi, mati Pak. Matinya membawa apa? Membawa apa? Membawa hutang. Dan dosa yang tidak bisa, salah satu dosa yang hisabnya sulit itu apa? Hutang. Maka ada seorang sahabat itu, ya, ketika dia izin berjihad masih punya hutang, lunasi hutang dulu, ya. Karena nanti hutangnya itu akan menjadi penghalang ketika dia dihisab. Oleh karena itu mereka orang Yahudi itu banyak cara mereka untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya. Dan hal yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah umat ini oleh mereka justru difasilitasi. Sehingga apa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Pada saat itu kita mengkaji orang-orang Yahudi, ya. Bagaimana mereka itu dilarang memancing pada hari Sabtu. Tapi karena hari Sabtu itu wayahe iwak tok, ya. Banyak iwak, banyak ikan. Ya. Dia enggak mancing. Tapi apa? Masang jebakan. Ya. Masang jebakan. Sampai akhirnya masang jebakan dapat banyak. Sampai akhirnya apa? Jual ikan di hari Sabtu. Jual ikan di hari Sabtu. Sampai akhirnya apa? Ulama-ulama pendetanya Yahudi, oh gak apa-apa. Halal. Gak apa-apa. Ya. Padahal itu adalah satu kemungkaran yang cukup berat. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita juga sedikit demi sedikit gaya hidup ini dengan tanpa kita sadari mengikuti gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lifestyle-nya. Seakan-akan kita itu ya merasa ya sudah tidak punya apa-apa, miskin. Ya, kalau saya miskin terus begini terus saja, ya, nanti saya ini dihina tetangga, dihina teman, dia. Akhirnya apa? Saking pengen kaya, tapi dia tidak mau kerja. Sekarang ini kan musim rebahan, Pak. Ya, rebahan. Dan ini juga menjadi penyakitnya, ya. Orang-orang Cina pun mereka sulit pusing memikirkan generasi rebahan ini. Kenapa? Dengan rebahan, pokoknya dengan rebahan itu dia bisa menghasilkan, ya, bersenang-senang. Nah, ini generasi rebahan ini juga ya, sulit dikendalikan hari ini. Dan ini juga menjadi aktivitas milenial. Anak-anak kita, pemuda Islam ini juga hari ini senang dengan aktivitas rebahan. Taklim, tolabul ilmi ya dengan rebahan, ya. Pakai YouTube, ya. Sambil rebahan, cemilan, ya, nanti. Ini kondisi kita hari ini seperti itu. Mereka gaya hidupnya sudah betul-betul bisa dirubah, ya, dirubah. Coba kita lihat ibadah sekarang di Masjidil Haram itu, ya. Jaga jaraknya, kemudian
semakin sedikit dibatasi, naik hajinya dibatasi. Tapi coba ya, pemuda-pemuda kita yang malam ini lihat Euro, ya, Piala Eropa, yang nonton Pak, coba yang nonton itu Pak, ada nggak mereka yang jaga jarak? Full penontonnya. Tapi kalau sholat jaga jarak, ya, jaga jarak bahkan nggak mau jamaah. Nonton bola full, nggak ada jaga jarak itu. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, dan mereka orang Yahudi itu yang ditakuti, umat Islam ini, ya, mereka adalah takut ketika umat Islam itu pertama, satu, memiliki kepemimpinan yang satu, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau sudah memiliki kepemimpinan seorang pemimpin Islam, mereka takut Pak. Yang kedua, ketika umat Islam itu memahami bahwa hidupnya itu hanya untuk perjuangan menegakkan Islam, mereka memiliki semangat jihad fisabilillah. Kenapa? Kalau sudah mereka memiliki semangat jihad fisabilillah, yang terpikir, yang menjadi aktivitas hidupnya adalah mencari kematian di jalan Allah. Iskariman aumut syahidan. Takut mereka Pak. Dan yang ketiga adalah Ka'bah, pemersatu umat Islam. Dan hari ini sudah ya digarap oleh mereka Pak. Bagaimana umat Islam itu tidak bisa berangkat haji, dan itu sudah sejak zaman Belanda dulu. Senogorgonya itu dulu ya salah satu perintis orang sekuler, ya pura-pura masuk Islam, yang mereka apa? Merencanakan supaya umat Islam tidak bisa berangkat haji. Hari ini 2 kali 2 tahun sudah tidak bisa berangkat haji. Ya. Ini kalau kita berbicara teori konspirasi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kembali lagi kepada apa? Orang-orang Yahudi yang dibicarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu tidak melarang kemungkaran yang terjadi di tengah umat ini. Tetapi apa? Memfasilitasi. Sementara umat Islam diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Dengan karakter yang disebutkan oleh Allah. Apa karakter umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama adalah amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini umat yang terbaik di muka bumi ini. Mereka selalu melaksanakan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar di mana saja, kapan saja. Jadi termasuk salah satu ya fungsi atau diutusnya Rasul di muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, taghut itu adalah, para ulama sepakat taghut itu adalah setan. Setan itu apa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu taghut, Pak. Ya, kita mengambil makna dari 6 makna ini. Yang pertama saja kita ambil bahwa taghut itu adalah setan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda manusia itu, menjadikan manusia itu ragu terhadap Islam, ragu terhadap kebenaran Al-Quran, ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ragu-ragu. Itu setan.
Dan setan itu bentuknya dua. Minal jinnati wan nas. Kalau dari jin Pak, sudah kita kaji dulu ya. Rasulullah memberikan apa? Benteng supaya kita tidak mudah diganggu oleh jin. Ya. Di antaranya kalau mau tidur kita baca ayat kursi, kita baca qul huwallahu ahad, kemudian muawwidzataini qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita tiupkan di tangan dan kemudian kita usapkan di seluruh tubuh. Pak, insya Allah tidak terkena gangguan jin. Pagi, petang kita selalu berzikir. Tapi meskipun doa-doa itu sudah kita lakukan, kita tidak bisa terhindar dari godaan setan berupa manusia. Ya. Manusia ini Pak, ini juga bisa menjadi setan kalau kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa apa? Mengidentifikasi ya. Ada setan itu goda ulama, ya setannya jadi ulama. Ada setan, ada pejabat itu ya, yang digoda setan, setannya jadi pejabat. Ada setannya ustadz, ya setannya jadi ustadz. Ada ustadz, ada setan itu yang ikut majelis taklim ini, ya ikut di majelis taklim ini. Ada setannya. Karena setan itu bisa menyerupai manusia. Ya, manusia bisa menyerupai setan. Ya. Makanya misi daripada diutusnya Rasul ya di dalam surat An-Nahl ayat 16, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan Allah mengutus semua umat ini para rasul. Di setiap umat ini diutus oleh Allah ya. Rasul-rasul itu untuk apa? Misinya cuma dua. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Makanya dalam penyampaian para rasul itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun adalah akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlaknya Rasulullah apa? Kana khuluquhul Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kalau kita mau menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang mulia, kita kembali kepada Al-Quran. Nah, karakter manusia, karakter muslim mukmin adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak orang berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jangan malah difasilitasi, Pak. Ya. Sayang anak, ya. Anaknya ketika nggak sholat dibiarkan, sakno kesel. Ya. Begitu pengen HP difasilitasi, ya. Katanya apa? Sayang anak. Kalau benar-benar sayang anak, berarti apa? Kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alli muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita menjadikan anak kita itu ahlu sholat, bukan ahlu game, ya. Bukan menjadi gamers, ahli main game. Sekarang ini ada lomba, Pak, ya. Sampai Pak Presiden pun mengadakan lomba game. Ya. Ini adalah salah satu fasilitas anak-anak kita dijauhkan dari apa? Dari ibadah kepada Allah, dari sholat. Nah, inilah orang-orang Yahudi itu begini cara mereka bekerja, menjauhkan umat Islam. Sehingga apa? Mereka itu tidak
peduli terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Dibiarkan, bahkan difasilitasi. Inilah kondisi kita hari ini sehingga umat Islam itu jauh dari agamanya. Umat Islam itu semakin tidak peduli. Nah, apa yang terjadi? Yang kedua, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Nah, coba ayat selanjutnya adalah kalian melihat kebanyakan mereka itu yatawallawna alladzina kafaru, yaitu apa? Mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir. Wah, ini kemungkaran yang sudah sangat besar. Kenapa? Karena kita ini orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Ketika kita dipimpin oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak peduli terhadap agama, orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sebagai seorang muslim tentu kita akan semakin jauh dari Allah. Ya. Pemurtatan demi pemurtatan. Kenapa? Karena pemimpin kalau pemimpin itu tidak adil, bahkan pemimpin itu kafir kepada Allah, pasti kita diajak untuk apa? Untuk menjauhi Al-Qur'an, untuk tidak beribadah kepada Allah, mensekutukan Allah. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, siapa sih pemimpin yang adil itu? Di dalam kitab Al-Ibana Syarah Bulughul Maram disebutkan al-imamun adil huwa, bahwa imam yang adil itu adalah syauqatun minadh-dhulmi wal mujrimin. Yang pertama dikatakan bahwa pemimpin yang adil itu adalah menjadi syauqah, menjadi duri bagi orang-orang yang zalim dan jahat. Artinya apa? Pemimpin yang adil itu hadir di tengah umat ini untuk apa? Menjadi benteng pertama bagi kezaliman. Bukan justru mereka menzalimi rakyatnya, tidak. Tetapi apa? Pemimpin yang adil itu melindungi rakyatnya dari kezaliman demi kezaliman, dari orang-orang yang jahat yang akan merebut sumber daya alam di sebuah negeri itu. Sehingga apa? Orang-orang yang ada penduduk atau masyarakatnya itu menjadi sejahtera, makmur dan sentosa. Mereka tidak terganggu dengan banyaknya kezaliman orang-orang yang berbuat zalim dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat di dalam negeri itu. Dia pertama kali sistem yang dibuat pun membuat mereka tidak bisa melakukan kezaliman-kezaliman. Kemudian yang kedua, sanadun minadh dhu'afa'i wal masakin. Di dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu dikatakan pemimpin yang adil itu adalah sanadun, menjadi sandaran minadh dhu'afa'i wal masakin, dari orang-orang yang lemah dan miskin. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu, kalau kita ini punya pemimpin yang adil, itu orang yang miskin, orang yang belum nikah dinikahkan, orang yang banyak hutang dilunasi, orang yang belum punya rumah dibangunkan rumah. Lah, sampean belum punya rumah, utangnya akeh, dodolan beras kena pajak. Jadi saya tadi siang itu ini Pak, kebetulan bersama dengan Gamis, Gerakan Umat Islam Jawa Timur, ke DPRD. Ditemui oleh Pak Sucipto dari DPRD, dari fraksi Gerindra, dan ada Kiai Muzamil dari fraksi Nasdem. Itu bercerita tentang kondisi ekonomi. Termasuk apa? Beliau juga mengatakan bahwa lemahnya sistem kita hari ini sampai apa? Sampai orang yang paling sengsara itu adalah petani. Kalau dihitung-hitung setiap orang itu
di Indonesia ini memiliki 3.000 meter ya, tempat pertanian. Nah kalau anaknya 5 berarti dibagi. Jadi cuma 600 meter. Nah, itu ditanami apa? Sudah tanamannya panennya itu tidak berhasil, masing-masing dikenai pajak. Ya. Nah sementara hasil dari apa yang sudah ditanam itu, ini adalah satu usaha ya, yang mestinya dikembangkan, tetapi tidak. Mereka mengimpor ya, mengimpor gula, impor beras ya. Sudah nggak ada yang beli ya, begitu menggarap sawahnya dikenai pajak. Nah ini sekedar gambaran saja Pak. Ternyata orang-orang ya wakil-wakil rakyat ini juga ternyata memikirkan nasibnya rakyat. Sadar ya. Nah, disinilah maka ketika pemimpin itu adil, di dalam kitab Syarh Bulughul Maram itu dikatakan sanadun minadh dhu'afa'i wal masakin. Mereka menjadi apa? Sandaran bagi orang yang lemah dan orang miskin. Orang-orang yang lemah dan miskin tidak semakin miskin, tidak semakin lemah, tapi merasa kuat. Kenapa? Karena ada pemimpin yang menopang mereka. Ya. Kalau kita berbicara pemimpin yang adil, yang dicatat oleh sejarah dunia, maka kita kembali kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana di dalam catatan sejarah beliau itu menyuruh menteri-menterinya yang ada di Baitul Mal untuk apa? Keliling, cari masyarakat yang miskin. Ya. Kembali, nggak ada yang miskin, ya Khalifah. Cari orang-orang yang punya hutang. Nggak ada yang hutang, ya. Padahal mau dilunasi negara, orang miskin mau dibantu. Cari orang-orang yang belum nikah, ya. Nah, banyak, ya. Dinikahkan. Kenapa? Karena ternyata kendalanya kadang-kadang nggak nikah itu ya nggak punya uang. Nah ini, nah dinikahkan. Kesejahteraan masyarakatnya luar biasa. Sampai-sampai ya karena tidak ada orang miskin, tidak ya tercukupi semuanya, sampai-sampai apa? Burung di gunung-gunung itu dikasih makan. Kesejahteraannya sampai seperti itu. Ini adalah catatan sejarah. Dan ini nyata. Adanya kepemimpinan yang adil itu akan mensejahterakan semua ya, masyarakat. Kemudian yang ketiga ya, bahwasanya imamun adil itu yantadhimun nas, yantadhimu amrun nas, yaitu mengatur seluruh urusan publik, seluruh urusan umat manusia, ya ya'manuna amwaluhum wa anfusahum wa a'raduhum. Nah, ini yang penting, Pak, terakhir ini. Pemimpin yang adil itu akan mengatur urusan manusia, urusan publik ya masyarakat ini, yaitu mereka menjamin keamanan jiwanya, hartanya dan kehormatannya. Masya Allah, kalau pemimpin yang adil itu dia akan betul-betul memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya. Aman dari gangguan, ya. Gak ono begal, ya. Gak ono apa? Curanmor, nggak ada. Nah, ini juga menjadi standar, ya. Aman dan tidaknya sebuah negeri itu tergantung kepemimpinan. Kemudian ya'manuna amwalahum, harta masyarakatnya terjamin aman. Ya. Nah, ini investasi bodong semua. Ya. Selalu mengalami apa? Ya, kondisi ekonomi hari ini luar biasa, Pak. Ya, tidak terkendali. Maksudnya banyak kondisi hari ini umat Islam yang mengalami keterpurukan. Kerja susah, ekonomi sulit, ya. Bayar sekolah nggak iso, sekolah daring bisa, sekolah online. Waduh, ya sulit ini. Ini kalau orang yang tidak beriman, Pak, bisa putus asa dan bunuh diri. Ya, saya kok merasa bahwa kemana-mana kok melihat banyak orang gila.
Nggih mboten biasa. Ya kemarin saya di Jakarta 1 pekan ya, 1 minggu, terus ke Malang dan Surabaya kok sawangane kok akeh wong gendeng saiki ya. Barangkali ini juga termasuk dampak daripada kondisi sekarang. Tetapi insya Allah kalau kita ini orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengaruhnya. Ya. Dampak ekonomi seperti ini dan lain tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah yang maha ghani, Allah lah yang maha kaya, sementara kalian ini kita adalah orang-orang yang fakir. Ya. Artinya apa? Semua kebutuhan itu kalau kita yakin akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar semua kesulitan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya itu, Allah memberi rezeki kepada orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, min haitsu la yahtasib. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah ini, oleh karena itu, ya mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kita lari ke dukun. Ya. Kita larinya kepada apa? Kepada sesuatu yang merusak amal kita. Nah, ini. Sampai ada perdunu, Pak. Semerap, Pak, perdunu niku napa? Persatuan Dukun Nusantara. Dan ini resmi perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Untuk apa? Untuk mengatasi orang-orang yang stres katanya. Nah, disinilah kalau kita tidak punya iman, maka kita akan percaya hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran seorang pemimpin yang adil. Oleh karena itu, Yahudi dilaknat oleh Allah, diantaranya adalah mereka memilih pemimpin dari kalangan orang kafir. Nah, sehingga kita pun orang-orang yang beriman itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih karakter seorang pemimpin. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 50 ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 55 disebutkan karakter pemimpin kita itu adalah disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Nah ini Bapak Ibu, ya, pemimpin, karakter pemimpin yang disebutkan oleh Allah, inilah yang menjadi pemimpin kita. Siapa dia? Yaitu alladzina innama waliyukumullah. Sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah Rasulnya. Walladzina amanu, yaitu orang yang beriman, yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai tujuannya. Dan alladzina yuqimunas shalah, orang yang beriman, yang menjadikan syariat Allah dan Rasulnya sebagai pedoman hidupnya, kemudian mereka yang melaksanakan, yang menegakkan sholat, itu pemimpin kita. Wa yu'tunaz zakah, dan yang kedua adalah menunaikan zakat, yaitu apa? Memperhatikan kesejahteraan, Pak. Ya, zakat itu terkait dengan apa? Kesejahteraan masyarakat. Ya, diperhatikan betul dari kalangan du'afa wal masakin. Dan yang terakhir ini yang paling penting, wahum raki'un. Yaitu seorang pemimpin itu adalah mereka yang tunduk patuh kepada Allah, yang ruku. Ya, ruku itu maknanya apa? Tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah, syariat Islam. Ya.
Kinten-kinten wonten apa mboten, Pak? Tasik milih, Pak. Tasik milih. Ya, insya Allah ada, insya Allah ada. Nah, sebentar lagi 2024, Pak. Ya, ya. Kalau saya sih memilih Pak Yoyo. Ya, insya Allah ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Saya lanjutkan hingga terakhir ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, mereka orang-orang yang tidak menerima kebenaran itu, mereka mengatakan ya bahwasanya ingin beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Rasulullah dengan catatan. Nah ini loh, dengan catatan dapat kekuasaan. Ya, aku nih misalnya melok sampean entuk piro. Ini ayat ini begitu, Pak. Sama. Ya. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ya. Saya mau ikut kamu. Tapi ya, bisa enggak saya itu langsung ngomong sama Allah, langsung bicara sama Allah, atau tunjukkan. Ya. Sama. Aku gelem melok sampean wani piro. Nah, ini kondisi kita seperti ini. Wong kita itu mengikuti kebenaran ini bukan untuk siapa-siapa, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kok malah kita itu mengambil keuntungan atau ya inilah karena apa? Karena ada sifat sombong. Karena ada kekafiran di dalam diri seseorang itu, atau bainal mu'min wal kafir, yakni munafik, antara orang kafir dan orang beriman adalah orang munafik. Nah, kemudian kadzalika qala alladzina min qablihim mitsla qaulihim. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perkataan-perkataan seperti ini itu sudah ada pada zaman dulu. Sudah ada perkataan-perkataan seperti ini itu disampaikan juga kepada umat nabi-nabi terdahulu. Dari zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, hingga Nabi yang terakhir, Isa bin Maryam, dan terakhir Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sampai hari ini dan sampai kiamat. Karena Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat yang tidak pernah ya, yang tidak pernah hilang. Mukjizat ini sampai hari kiamat. Inilah Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Mengatakan, menceritakan kondisi di mana ada orang-orang itu yang berkata seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa. Lan nu'mina hatta narallaha jahra. Aku tidak akan beriman kepadamu ya Musa sampai aku berbicara melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Ya, begitu juga pada zaman Rasulullah. Begitu juga hari ini. Aku nek melok sampean wani piro. Ya. Padahal Islam itu bukan untuk kepentingan kita. Sampean berislam, sampean memahami Islam, sampean masuk ke dalam Islam secara totalitas, kepentingannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita itu kalau mau diajak berbuat baik, itu hitung-hitung. Oleh apa aku melok Pak Yoyo ini? Ya, nang masjid dikruwa iku oleh apa? Oh, nek malam Jumat iku ono kopi, ya. Iki endeng-endengan, Pak. Endeng-endengan ya. Nek ngomongno Yahudi abot iki. Endeng-endengan ya. Oleh apa? Waduh soro, ya. Nek dikongkon berangkat iki dikongkon sangu, infak maneh. Ya, wis bensin, ya, nang masjid dikongkon infak pisan. Waduh soro iki ya. Nah, milih sing enak, ya. Milih yang enak-enak. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah oleh Allah. Terakhir,
Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami utus, ya, inna arsalnaka, kami utus engkau, yaitu bil haqqi basyira wa nadhira, yaitu dengan benar, basyira wa nadhira. Untuk apa? Untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, ya, yaitu setelah memberi kabar gembira kepada mereka, kepada kita, dan juga memberi peringatan, ya, dan engkau tidak dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang penghuni neraka. Jadi kalau panjenengan hari ini sudah paham tentang ilmunya, sudah paham tentang dinul Islam, agama Islam, kewajibannya adalah berdakwah, mengajak yang lain untuk memahami Islam. Nah, kalaupun mereka tidak mau, enggak apa-apa. Kalau mereka masuk neraka, antum tidak ditanyakan. Kenapa mereka masuk neraka? Enggak ditanyakan. Nah, kehadiran kita di tengah-tengah umat ini adalah sebagai apa? Basyirau wa nadhira, memberi peringatan dan memberi kabar gembira, ya. Nek sampean istiqomah salat 5 waktu, ya, itu dijamin oleh Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Ibaratnya kamu memiliki rumah di pinggir sungai. Seandainya engkau mandi 5 kali, coba bersih enggak? Pasti bersih. Begitulah salat dalam sehari 5 kali akan membersihkan apa? Dosa-dosa kita. Dari subuh ke zuhur, ini kan kita tidak terlepas melakukan kesalahan. Nah, Allah menghilangkan dosa-dosa kita itu dengan apa? Melaksanakan sholat. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, ada kewajiban kita qiyamul lail, ya. Nah, di situ kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta ampun dari semua dosa dan kesalahan kita. Masya Allah, ya. Nah, ini kita memberi kabar gembira, ya. Juga memberi peringatan, ya. Hati-hati Pak, ya, kalau memilih pemimpin. Nah, ini nanti kita kajiannya lebih detail lagi kalau kita masuk pada ayat 120 dan 121. Insya Allah nanti akan kita kaji, ya, pada hari berikutnya, ya. Insya Allah ayat yang 120 ini akan menggambarkan bagaimana sikap Yahudi itu dan sikap orang Nasrani kepada kaum muslimin. Ya, ini terkait dengan akidah Pak, ya, akidah. Nah, ini sudah pertarungan antar akidah. Ya. Wah, jangan keras-keras Ustadz, ya. Kita ini harus toleran, kita ini orang Islam harus lemah lembut, harus damai. Please damai, ya. Ya. Ya itu karepmu, ya. Tapi kan ini karepnya Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya karakter seperti itu. Lah kalau kita, ya, tidak mengikuti petunjuk Allah, ya pasti kita digilas, Pak. Dihancurkan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu bisa bersabar dan istiqomah, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.